illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah yang masih berada di luar, kami mohon untuk segera bergabung di dalam ruangan, karena untuk kegiatan selanjutnya sebagaimana yang sudah terjadwalkan, insya Allah kita akan mendapat materi tentang tauhid dengan tema tauhid sebagai dasar perjuangan Islam. Dan alhamdulillah bersama saya telah hadir sekaligus beliau tadi membuka acara resmi, Ustaz Haji Ahmad Haidar Yasin. Dalam hal ini beliau akan memaparkan tentang tema yang akan dibahas. Dan dalam hal ini Ustaz tentunya akan dibatasi waktunya, mohon maaf, yaitu selama 30 menit ke depan. Dan 30 menit ke depan ini tentunya kita bagi untuk penyampaian materi. Ustaz mau berapa menit? 30 menit. 30 menit itu seluruhnya. Tidak ada tanya jawab. Dengan tanya jawab. Ya. Alhamdulillah. Jadi 20 menit untuk materi. Cekap kan? Siap. 20 menit untuk materinya dan 10 menitnya insya Allah ada waktu untuk tanya jawab. Oh tidak, maaf, saya salah. 1 jam 60 menit ya bro. Lebih dari itu. Ya, mungkin maksimalnya Ustaz 1 jam maksimalnya. Adapun kurang dari itu silakan dengan seleluasanya kami persilakan kepada Ustaz. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, kita rasa sudah siap ya untuk mendapatkan penjelasan tentang materi yang disampaikan oleh beliau. Dan tentunya nanti akan kita atur mekanismenya. Setelah penyampaian materi, saya sebagai moderator akan memimpin jalannya kegiatan tanya jawab. Dengan segala hormat kepada Ustaz, kami persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih tetap bertahan untuk mengikuti seluruh rundown acara yang sudah disiapkan oleh panitia pada kegiatan Tafhim Jamiyah. Mudah-mudahan bapak-bapak semua selalu semangat dan selalu riang gembira, karena sebuah kegiatan tanpa didasari dengan kegembiraan, tanpa didasari dengan menikmati kegiatan tersebut, maka itu akan menghasilkan yang kurang baik. Kenapa? Karena hanya dengan kesenangan dan menikmati acara, insya Allah setiap materi yang akan disampaikan itu akan menjadi manfaat yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita sekalian. Masih semangat Pak? Semangat. Nah, nanti ada seperti ini Pak, ketika saya mengatakan ya, walaupun calon ya belum dibeat, tapi saya akan mengatakan anggota Persis, lalu Bapak menjawab mujahid dakwah. Ya, ketika saya mengatakan anggota Persis, jawabannya mujahid dakwah. Kemudian ketika saya mengatakan mujahid dakwah, Allahu Akbar. Siapa ya? Anggota Persis, mujahid dakwah, Allahu Akbar. Nah itu ketika hal itu nanti saya sampaikan seperti itu ya. Agar apa? Agar terbuka. Tadi bapak-bapak makan sarapan dulu.
Ya, mudah-mudahan sarapannya teu nuang lauk. Biasana tuduh. Kusim kuring Pak engke lima kapayun. Bilih Bapak bade pangaosan terus tuang teh jeung lauk. Sim kuring mah parintip upami tuang lauk kedah sareng huluna. Upami teu jeung huluna tunduh Pak, tunduh. Bener Pak, tunduh bisa. Anak itu Ustaz kedah jeung huluna, muhun kedah jeung huluna insyaallah tibra. Insyaallah tibra jeung huluna mah. Upami teu jeung huluna mah tunduh, upami jeung huluna tibra. Sabab ya pangaganggu nu tibra, tapi insyaallah. Pada kesempatan ini saya diberi tugas dengan tema tauhid ya, sebagai tauhid sebagai dasar perjuangan Islam. Nanti akan dikhususkan tauhid ya sebagai dasar perjuangan persatuan Islam. Lebih khusus lagi tauhid sebagai dasar perjuangan jamiah. Begitu. Sebetulnya ini panitia salah orang. Ya. Panitia salah orang memberikan materi tauhid. Padahal ada rekan saya, sahabat saya di PD, namanya Ustadz Tauhid. Sebenarnya Ustadz Tauhid yang memberikan materinya, gitu kan? Kalau sama Ustadz Tauhid, insya Allah akan melahirkan muwahhid. Ya, ahli tauhid, muwahhid ya. Gitu. Tapi karena mungkin saya sebagai wakil ketua 1 di PD yang memang berkaitan dengan tafhimul jamiah. Baiklah. Dengan tema ini ya, secara substansi saja, secara esensi saja, bahwasanya akan sia-sia. Bahkan saya berani mengatakan tidak dikatakan, tidak disebut itu jihad fi sabilillah bila mana tidak didasari dengan tauhid ya. Tidak didasari dengan mengesahkan Allah. Sama seperti tadi Pak, kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, perhatikan Pak, pertanyaan saya itu selalu sulit dan dijawab. Sekali lagi, kalau saya nanya Pak, selalu sulit dijawab. Di mana dijawab oke, sok salah. Ya, nih. Pertanyaan begini. Kalau amal soleh, kalau jihad tidak didasari dengan tauhid, tidak didasari dengan akidah salimah, tidak didasari dengan iman, amal soleh atau jihadnya batal tidak Pak? Tidak. So, jawab. Bapak tidak ada yang mengatakan batal. Kan enak ya, dua kubu ya. Ya, ada dua kubu. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Sekarang yang menjawab batal, apa alasannya? Jawaban. Jihad batal tanpa didasari dengan iman. Jihad batal tanpa didasari dengan tauhid atau akidah salimah. Apa alasannya? Bapak, ulah dibuapan wae. Soalnya Pak, nyarios, tenang naon bener oke. Ayo, Pak tadi yang menjawab batal. Karena yang menjawab batal tidak ada dalil, saya bertanya kepada yang tidak batal, Pak, yang tadi tidak batal apa alasannya? Tidak batal karena dilakukan jihad itu ya kalau masalah kabul dan mabrurnya itu pasti itu kan beda. Tapi kalau masalah batal dan tidak, karena itu melakukan, jadi untuk melakukannya tidak batal. Gitu. Melakukannya tidak batal. Ya lah lumayan mendekati. Ya, tuh. Yang penting mah nyarios cek sing geuring oge. Kan urusan bener jeung teu mah kumaha engke.
di mana benar dibenarkan, di mana salah diluruskan gitunya. Tapi jamnya kayak gitu. Siapa yang mau berdebat? Bertemu kalau mau pengajian, ya saya pertanyaan, bertemu, oh si Buli mah husnudon arti, gitu. Jawabannya begini, amal soleh atau jihad, ya, yang tidak didasari dengan iman tauhid, betul jawabannya tidak batal. Tuh, kan harulan. Jawabannya betul tidak batal. Ustaz, alasannya naon? Coba Pak. Nah bakal disebut jihad fisabilillah, disebut amal soleh yang tidak didasari dengan iman. Tidak. Jadi batalnya di mana? Ya, betul tidak batal. Batalnya di mana? Mau disebut amal soleh, itulah mau didasarkan iman. Mau disebut amal soleh, mau disebut jihad, lamun tidak didasari dengan tauhid dan akidah. Betul. Dan Ustaz atuh nanyana amal soleh jihad yang tidak didasari dengan iman batal tidak? Pertanyaannya itu Ustaz, mudah sama pertanyaan jebakan Batman. Artinya ini ada tebakan. Ongkir mah amal yang tidak didasari dengan iman termasuk amal soleh atau bukan? Artinya, gitu. Lamun didasar ku iman berarti amal soleh. Lamun didasar ku iman berarti lain amal soleh. Paham Pak? Nah, termasuk berjuang jihad tadi, ya kan? Jadi tidak akan dikatakan jihad, tidak akan dikatakan itu namanya berjuang di dalam Islam. Dan itu tidak akan masuk kepada amal soleh, tidak akan dimasuk kategorikan ibadah kalau tauhidnya bermasalah. Mana tauhid sendiri kan itu dari wahada, yuwahidu, tauhid, yang selalu kita artikan mengesakan. Kalau saya lebih tepat, bukan tepat, enak mengesakan, ulah menyatukan. Ya, karena kalau menyatukan kayak image-nya kan lain. Ya, mari kita menyatu bersama. Menyatu bersama. Kalau udah hareun aja enggak. Itu Pak. Artinya harus dipelihara, bahkan harus introspeksi, dievaluasi, dihisab. Khawatir tauhid yang kita miliki itu bermasalah. Khawatir akidah iman yang ada pada diri kita itu bermasalah. Bermasalah bagaimana? Tauhid yang tercampur syirik itu bermasalah. Bukan hanya bermasalah, justru batal. Akidah iman yang bermasalah bagaimana? Ya tercampur dengan kepercayaan yang tidak berdalil. Gitu kan? Sebab berbicara masalah tauhid, wabil khusus berbicara masalah iman. Apakah orang kafir, orang musyrik tidak memiliki iman? Mereka memiliki iman. Mereka percaya kepada Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Bahkan mereka percaya yang memberikan rezeki itu Allah. Mereka percaya. Ini orang kafir, saya berbicara orang kafir dan orang musyrik. Mereka percaya yang menurunkan air hujan dari mereka kepada Allah. Itu kan bentuk kepercayaan mereka kepada Allah. Jadi lamun ditanya bapak-bapak, ada orang kafir jeung jalma musyrik kabogaan iman, jawab ngabogaan iman. Tinggal lamun nanyakeun dalil kumaha? Mana Ustaz dalilna jalma kafir jeung jalma musyrik ngabogaan iman? Kitunya. Tinggal dalilna naon tah Pak?
Dalilnya naon teh? Ayat Quran. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut itu dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Masih di surah Al-Ankabut, wa la in sa'altahu man nazzala minas samai ma'a. Ketika kita tanya siapa ini, kita punya ke siapa? Al-kuffar wal musyrikun. Man nazzala minas samai ma, siapa yang menurunkan hujan dari langit? Maka mereka menjawab la yaqulun Allah. Lamnya lam taukid masuk kepada fi'il mudhari diakhiri dengan nun taukid. Artinya itu pasti mereka menjawab Allah. Nah ini kan sebagai bentuk percaya mereka yang menciptakan langit, yang menundukkan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan, yang menurunkan air hujan dari langit, Allah. Sakapun ya kurang nanya we kana enak. Ya jamaah-jamaah kafir, jamaah-jamaah musyrik, kenapa kalian itu? Katanya kalian itu percaya yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan air hujan dari langit, yang memberikan kalian rizki, itu Allah. Tapi kenapa kalian tidak mau menyembah Allah? Cekurang ya. Pancek mainan, cok salah. Kata siapa kami tidak menyembah Allah? Lalu kata kita, itu buktinya. Kalian menyembah berhala, kalian menyembah patung, kalian menyembah arca, kan gitu. Ketika kita jawab seperti itu, apa yang mereka katakan? Apa yang mereka dijadikan alasan? Nah, itu yang menjadi alasan argumentasi mereka adalah surah Az-Zumar ayat 3. Kata mereka apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Itu apa? Kata orang-orang kufar, kata orang-orang musyrik, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah arca, illa kecuali liqarribuna, agar patung-patung ini, arca-arca ini, berhala-berhala ini, sesembahan-sesembahan ini dapat mendekatkan diri kami ilallah kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, itu dijadikan wasilah, perantara liuqarribuna, agar dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah ini alasan mereka kenapa mereka menyembah patung, arca, berhala, dan sembahan yang lain. Lalu bagaimana kalau mereka bertanya kepada kita, hei orang-orang yang beriman, hei orang-orang Islam, hei para mukmin, hei para muslim, kami juga berhak bertanya kepada kalian. Kalian sholat menghadap ke arah mana? So, malah yang itu bisa ngejawab, Pak, orang sholat menghadap ke mana? Ke kiblat. Kiblat di urang ayeuna ka mana kiblat teh? Ka'bah teh arah mana? Di urang ka Ka'bah kulon. Gitu. Urang teh di dieu diracae kiblat teh arah kulon, sanes wetan, sanes kidul, sanes kaler. Kulon. Tapi arahna mah kiblat. Gitu, kiblat arah urang teh. Berbeda dengan di itu mah di haram. Alhamdulillah saya pernah mempraktekkan sholat yang hadap kulon, yang hadap wetan, yang hadap kaler, yang hadap kidul. Di itu mah bisa Pak. Ada ngetan, ngidul, ngaleh kulon, oke itu mah biasa. Saya pernah melakukan itu. Gitu.
dengan penuh keyakinan saya sholat menghadap ke arah kiblat. Aya naon di kiblat teh? Aya Ka'bah. Ari Ka'bah teh naon, Pak? Lamun kitu mah cenanya nang bedana jeung kami sarua we cenah kalian ge nyembah kana batu. Pan Ka'bah teh berbentuk kubus, bangunan. Bahkan secara logika lebih logis kami kata mereka orang-orang kafir. Mereka orang-orang musyrik. Lebih logis kami. Kenapa? Coba berhala. Patung arca. Aya huluan teu, Pak? Aya hulu. Aya awakan? Aya. Aya leungeunna? Aya. Ari Ka'bah huluna mana? Leungeunna mana? Jadi liar kieu. Ketika mereka kita tanya dengan dalil kuat dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ayeuna alasan urang naon banyak hadap ka kiblat teh? Naon pa alasanana? Parentah. Jadi jawabannya tidak semata-mata saya sholatnya menghadap ke arah kiblat. Kalau seandainya tidak diperintahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 16-17 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu perintah. Yang dulunya Nabi itu sholat mengarah ke Baitul Maqdis, lalu diperintah oleh Allah untuk menghadap ke arah Masjidil Haram. Jadi semata-mata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang telah diperintahkan Allah, kemudian sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat menghadap ke arah kiblat. Jadi intinya sebagai bentuk ketaatan atas perintah. Ayeuna sekarang ada nggak Pak perintahnya bahwa patuh, kemudian berapa menit kita update dari setengah 10-nya? Ya, dari mulai dari setengah 10. Ini pokok deui. Kemudian arca berhala. Ada nggak perintahnya? Tidak ada. Justru yang ada larangan. La tusyrik billahi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, ya, dengan sesuatu pun atau dengan sedikit pun. Jangan. Itu kan? Jadi artinya bahwa tauhid tidak akan dikatakan tauhid, tidak akan dikatakan iman, tidak akan dikatakan akidah itu salimah kalau tercampur dengan syirik. Bahkan sekali lagi saya lebih berani menegaskan, ketika hal ini tercampur dengan syirik, gitu kan, bukan tidak sempurna lagi keimanannya, bukan tidak sempurna lagi yang namanya tauhidnya, bukan tidak sempurna lagi yang namanya akidahnya, tapi menjadi batal. Percaya wae ka jalma atau jalma anu pernah ningali jin wae batal sahadatna apa? Terus gitu kan? Pada saya contoh anu tercampur karena syirik. Khurafat tahayul itu kan adalah bagian dari kesyirikan khurafat tahayul. Karena khurafat tahayul itu bagian dari syirik. Jadi ketika melakukan khurafat tahayulnya, ya, itu tidak menjadi batal akidahnya, tauhidnya, imannya tidak jadi batal. Tapi ketika sudah syiriknya adalah kepada menyembah selain Allah, walaupun dirinya sudah mengatakan muslim, batal. Termasuk apa? Termasuk, gitu kan? Mempercayai dan meyakini setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi. Itu sudah batal akidahnya, sudah batal tauhidnya. Pan jelas tauhid apa?
La ilaha illallah. Pan tadi sudah sampaikan, la itu adalah nafyu, meniadakan. Ilah, pokoknya tak itu Tuhan, Pak. Tuhan. Gitu. Tidak ada, Pak. Nah, dipertegas illallah. Wa anna atau wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, apalagi orang yang mengaku nabi, itu sudah batal. Maaf, Pak. Bapak berani mengatakan bahwa Mama Gufron itu sudah batal akidahnya? Harus. Kenapa? Satu, dia mengakui belajar kepada Allah 40 tahun. Dua, dia bisa berkomunikasi dengan para nabi. Tiru nukacidana nyaeta wani nyarekan malaikat munkar jeung nakir. Ngaco. Kan? Ngaco. Dengan menggunakan bahasa Suryaninya. Makoli wa makoli innahu makoli we. Oh, betul koli. Itu Pak. Harus kita beranggapan itu sudah jelas. Saya pertegas, orang yang mengaku-ngaku saja pernah melihat itu batal syahadatnya. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Man ja'ama annahu ra'al jinna abtalna syahad. Orang yang mengaku-ngaku pernah melihat jin, batal Pak syahadat. Jadi kade Pak, ulah sampai ke orang memproklamirkan bahwa saya pernah lihat jin. Percaya ka jelmaan pernah ningali jin ge ulah Pak. Jangan sampai kita percaya kepada orang pernah lihat jin, pada orang yang memelihara jin. Tapi bapak percaya nggak sama saya bahwa saya pernah melihat malaikat dan saya mengurus memelihara malaikat. Tuh Pak, jangan mengurus jin mah. Kadahareuna kan tulang nu kotor, simpul mah dirorongkok Pak. Ngurus malaikat, tuang lagi roti, susu. Apa yang terpikir di pikiran Bapak, alam pikiran Bapak? Ustaz ngawadul, kan gitu. Ustaz ngawadul ngomongkeun manehna ngurus malaikat. Tapi kenapa pikiran ini tidak jadi otomatis ketika ada orang yang mengaku-ngaku pernah melihat jin? Padahal jin dan malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam keadaan gaib. Nah, gaibna jin bisa katingali, gaibna malaikat bisa katingali. Gitu kan? Nah, di sini. Oleh karena itu, Pak, di sini. Jadi jangan sampai tercampur. Terutama tadi kan dengan syirik, karena itu akan menjadi pembatal. Jadi jihad, berjuang batal. Dan tauhid lagi kecampuran. Itu jadi pokok, jadi dasar kita berjuang di jamnya. Kok mau beropat tahayul? Ya beropat tahayul ke bapak-bapaknya pengalaman tahun 80-an masih enggak. Ayeuna masa alhamdulillah Pak, terus ada apa? Sirna. Yang mun aya kupu-kupu ka imah naon Pak? Tuh kayak SMA. Lamun aya salah uncuy. Tuh aya mau kan eta kan peninggalan bagelanya gitu. Terus apa? Percaya kepada makhluk-makhluk gaib yang tidak Allah ciptakan. Duga. Saya sepakat dan saya setuju dan tidak apa-apa ketika kita mengatakan curi itu jin boleh atau curi itu setan boleh. Tapi kalau mengatakan curi itu selain jin dan setan, nu mana atuh eta teh Pak? Eta cenah kuntilanak. Oh, aya kitu mah. Gendero. Sendal bolong, sundel bolong. Tuyul.
ijo kan ya. Nah eta disebutan percaya kata pak eta teh naon menjurus kepada kesirikan ya. Nah malam Jumat itu dipercaya malam yang mistik, malam yang menakutkan. Tapi dia mau paham apa naon balik salah eta teh, cek nu paham naon balik salah eta teh naon sunah Rasul. Emang aya dalilna malam Jumat eta sunah Rasul. Nah ini kadang-kadang ya kitanya malam Jumat sunah aya anu salamet tina khurafat tahayu salah paham nyebutkeun sunah Rasul malam Jumat tuh kan gitu. Tapi mendingan eta mah Pak daripada tadi mendingan. Nah ini jadi hal ini kenapa terjadi sehingga tercampur tauhidnya, kemudian imannya, akidahnya tercampur seperti tadi ya kan. Coba saja Pak, karena melihat hal-hal yang mistik, tontonan-tontonan yang mistik. Coba Pak tahun 85 nih di RCTI acara naon kismis Pak, kisamis lompat ke Antep, percaya nggak? Percaya. Di Antep lompat ke Trans, TV Trans, dunia lain. Di dunia lain di TV Trans lompat ke TPI, bukan. Di TPI lompat ke TV 7, Trans 7. Nah, ekspedisi alam gaib. Lantaran tos di ekspedisi disebutkan di SCTV di sini ada setan. Lantaran di SCTV disebutkan di sini ada setan, diburu pula TV pemburuan. Si manis jembatan Ancol. Iya kan ya? Pantu untuk apa? Justru itu untuk ya menghancurkan, untuk mengotori akidah umat Islam. Sakapeung mah di anu ayeuna TV-wan ya kabupaten malah TV kan. Eta di TV eta dugikan pemburuan hantu saha mediatorna. Disebut naon mediatorna? Pak Kiai Pak. Pakai jubah, pakai sorban. Disebut Pak Kiai. Ya Allah, ya Rabbi simpulin lah eta Pak Kiai Pak Ajengan. Kudu nama gitu kan memberikan pencerahan akidah tauhid yang benar. Nah, jadi banding setir karena lewat kanjing. Ya. Saka pemasin kuring sok pangalunyakeun Pak Kajin teh. Nah, eta geus ditewak diputer-puter atuh jin teh lieureun. Geus lieureun diasupkeun kana botol. Tutup botol alungkeun, prek atuh dilinggar. Atuh jin teh loba dilinggar. Tapi loban percaya. Nah gitu. Jadi termasuk Pak tadi gitu kan hal-hal ini jangan sampai bagaimana kita akan berjuang khususnya di jamnya kalau tauhid kita bermasalah, kalau iman kita bermasalah, kalau akidah kita bermasalah. Begitu. Artinya akan sia-sia, tidak akan bernilai jihad kita, berjuang kita. Kan lucu, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih kena percaya kan? Di antara apa? Di antara orang yang tercampur akidahnya, imannya, contohnya ada orang yang kita selalu dalam sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi di luar sholat jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di luar sholat. Pan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in teh kurang teh minimal 17 kali dina sapoe-sapoetingnya. Can dina sholat sunnahna, rawatibna, can dina tahajudna. Beda Bapak melong nalika simpul nyebutkeun tahajud belum beda. Naon ada tara. Gitu. Ya itu Pak. Gitu. Tapi di luar sholat masih percaya kepada benda memiliki kekuatan gaib dan bisa menentukan nasib seseorang.
jeung ceuyahna batu akiknya. Ya. Batu akik, batu ali. Wah, ceuyah. Kalau mesin kuring ayeuna we teh nganggo hilap. Gitu. Sampai ka eta batu akik teh percaya dina batu akik teh aya khodam. Naon Pak khodam teh? Naon Pak khodam? Khodam. Hoream damang. Nah, sampai tingali ya, harita 2015 sampai dimusuh oleh karpet masjid ngagosok-gosok batu. Gitu, batu akik. Di imah ngagosok. Ieu teh dipirah gawe da. Nya gawena teh ngagosok-gosok batu. Akik. Mata disebut we Abu Gosok. Nya kan? Da sok ngagosok-gosok batu akik teh sebenarnya disebutna Abu Gosok. Da Abu mah palalihan. Gelaran Abu mah nya siga Abu Lahab kan ngaran asli. Lain namanya asli Abu Lahab teh Pak. Da ngaran nama Abdul Uzza nu aslina. Nah, eta mah gelaran Abu Lahab. Jadi lamun aya kalimat Abu, Ummu, Ibnu, Bintu sok aya sifat anu nuturkeunana. Nah, tadi Abu Lahab abna teh bapa seuneu anu ngetap. Abu Jahal bapana kabodohan. Abu Hurairah bapana kunci. Abu Janda si bolak nah, bapana para janda aya di Abu Gosok. Nah tadi anu sok ngagosok-gosok aya di hiji deui sifat urang ieu mah nu terakhir mah sifat urang bapak-bapak Abu Naum bapana tukang sare. Nah sifat urang da eta Jumatan sarare wae atuh gitu ini apa Jumatan sarare Abu Naum bapana tukang sare. Nah, kembali ke tadi Pak. Jadi jelas ketika mempercayai suatu benda itu memiliki kekuatan gaib dan bisa menentukan nasib seseorang. Ini kan sudah syirik. Baheula apa? Ayeuna makan, da urang mah teseukeun motor, baheula masukkan bus ataupun di emperan Pak. Sok jualan isim deh. Ya, isim. Oh, isim Pak dibebeurkeun. Dina bos di jalan, emper di jalan. Mangga bapak-bapak pilih hoyong lancar usahana, pilih hoyong lancar niagana, dagangna jeung sajamina. Tah ieu Pak. Sok peser isim. Pan eta isim teh kertas bodas ditulisan yamsutu diasupkeun kana kain dibebeurkeun. Aya jalma anu pinter bapak-bapak, jang ari ujang ngajualan naon isim Pak. Ningali mangga Pak. Menang dibuka mangga abdi mah tara nipu cenah Pak. Dibuka teh nyawe Pak. Yamsutu tulisanna teh jeung si bapak, jang ujang mah lain ngajualan isim. Pak isim Pak. Bohong isim Pak. Lain ujang mah ngajualan fi'il lain isim. Naon panjabsutu ariskona teu katulis. Ya panina ayat Quran teh aya yabsutu rizqa. Kan itu ya jembana teh keluasaan rezeki. Ya yabsutu basato kekuatan ya basato. Keluasaan jembar rezeki. Gitu. Ari ariskona isimna teh katulis. Jadi we fi'il hungkul menulis teh. Jadi ujang teh lain ngajualan isim tapi ngajualan fi'il. Nu ditulis fi'il mudhari. Gitu. Si bapak mah cenah aya geus ngaheureuyan teh. Bapak mah jang ngasapkeun ngaheureuyan ujang. Ujang mah niku batur. Nah itu. Nah, oleh karena itu saya ingin mempertegas ya. Betul akan terasa dalam jiwa yang dalam kita, di dalam kita. Ketika kita melangkahkan kaki kita, ketika kita berjuang, ketika kita berjihad, ketika kita akan melaksanakan aktivitas jamiah, tauhid mantap. Karena itu sesuai dasar. Tauhidnya mantap. Tidak terkotori dengan apa yang tadi saya sampaikan. Insya Allah.
Insya Allah Pak, ketika tauhid mantap, iman mantap, akidah mantap, jangan ditanya masalah keikhlasan, jangan ditanya dengan masalah kesabaran, jangan ditanya masalah ketawakalan. Ketika dalam diri kita, jiwa kita mantap tauhidnya. Anggota Persis, pokok deui. Jahid dakwah. Kaget adanya. Kaget badan deui pokok deui. Aduh. Pak, naon sababna? Lamun ucing digebrak ningali ka tukang. Naon sababna? Sieun. Naon pasal? Sabab ucing mah teu boga spion. Ya, anggota Persis mujahid dakwah. Mujahid dakwah. Itu panas. Si anu nutan tadi teh. Si anu nutan gitu. Soalnya nutan sapotong-sapotong ke kadanguna bahaya. Jadi sekali lagi, kalau tauhid, iman, akidah mantap, jangan tanya masalah keikhlasan. Jangan ditanya masalah kesabaran. Jangan ditanya masalah ketawakalan. Kenapa? Karena dengan tauhid yang mantap, iman yang mantap, akidah yang mantap, ya, itu justru ya akan terpelihara yang namanya keikhlasan, akan terpelihara yang namanya kesabaran, akan terpelihara yang namanya ketawakalan, termasuk akan terpelihara mental berjuangnya, mental jihadnya. Arti kata Pak, insya Allah mungkin aktif di Persis Bapak, jadi anggota Persis komo ke misalnya Allah menakdirkan jadi taskil di Persis, moal aya nu ngaranna pundungan moal gitu. Ieu mah karek ge digeunggeureutkeun geus pundung nyeri hate gitu. Nah ente setara ka masjid nyeri hate kusaha si ustaz cenah. Nah ini cenah abdi teh ke masjidnya padahal salah mana teh lepat abdi teh dicarekan nya atuh Pak. Tah kitu saeutik pundung Pak. Ayeuna sama dengan anggota tara patanya. Pas saya pedah naon? Beda pendapat. Pira ge beda pendapat kok pas saya. Ya, beda pendapat kok jadi bermusuhan kan teu lucu. Moal apa terjadi? Lu kitu lamun urang betul-betul anu tadi masuknya kita ke Persis dengan tauhid yang mantap, dengan akidah iman yang mantap, insya Allah. Bahkan memang itu hese Pak, itu hese. Bisa tuh Pak. Lamun urang ayeuna jadi anggota Persis, kete bapak teh kete jamiah teh Pak, aya kakecewa Pak. Pasti itu Pak. Aya kakeuheuh Pak, pasti itu. Aya kaambek Pak, pasti. Pasti nggak Pak. Bisa tuh. Kakeuheuh, katugenan, kaambek bisa jadi lahan pahala. Itu bisa ketika tauhid kita mantap. Itu ternyata bisa ketika iman akidah kita benar-benar kuat. Bisa. Contohnya gini Pak, saya dari pemuda sekarang di Persis. Panti pemuda kene Pak, pernah nyeri hate. Panti pemuda Persis kene pernah boga kakeuheuh. Pernah boga kecewa, katugenan. Tapi kenapa saya akan bertahan di Persis? Ternyata setelah saya berpikir, katugenan, kakecewa, kaambek, kakeuheuh di jamiah Persis leuwih hade tibatan bunga sosorangan. Karida Pak, kebayang. Tengah hati. Jadi kekecewaan kita ternyata lebih baik selama kita masih berada di dalam organisasi, dalam jamiah. Daripada kita bergembira, gembira kita lah sendiri.
sesorangan gitu. Oleh karena itu pasti Bapak akan mengalami di jamiah seperti, bahkan itu adalah sesuatu dinamika romantika kita dalam berjamiah. Tuh 15 menit Pak. Jadi substansi, kan saya mengatakan substansi Pak. Memang harus jadi tolok ukur dan dasar asas yang kokoh, yang kuat. Tauhid ini, akidah iman ini, ketika kita berjuang, berjihad di jalan Allah melalui wadah persatuan Islam. Ketika sudah masuk di Persis, ya, siapkan diri kita, siapkan jiwa kita, karena masuk di persatuan Islam, bapak-bapak yakini bahwasanya saya ingin lebih baik dan saya ingin berjuang bersama-sama untuk kejayaan Islam. Begitu, melalui persatuan Islam. Jadi 14 menit pilih ayat bari naros seharusnya sebelum kita atau lamun 30 menit, namun 20 menit nerangkeun, 10 menit dialog. Sabab baik itu kajian atau pengajian apapun namanya, ari lila-lila teuing teh lain leuwih ka harti tapi tambah lieur. Gitu ya. Mungkin itu saja, mohon maaf bila mana banyak kekurangan, tapi paling tidak substansinya Bapak catat, Bapak pegang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita semua menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan begitu banyak tentang tauhid sebagai dasar perjuangan dalam Islam, terkhusus dalam wadah Jamiah Persatuan Islam. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kurang lebih 14 menit plus 10 menit ke depan. Kami batasi 3 orang. Ya, silakan sebutkan nama dan dari PJ mana? Baik. Saya Aan Sobari dari PJ Curug Canggu. Yang ingin saya tanyakan karena kaitan dengan tauhid. Ya. Alhamdulillah Bapak telah menerangkan tentang tauhid ya. Termasuk ada khurafat dan tahayul ya. Nah, itu semua Pak sebetulnya bukan orang lain, saya sendiri yang melakukan gitu ya. Saya baru tahu Islam yang sebenarnya mulai dari tahun 2000. Jadi khurafat, tahayul, bidah semuanya itu telah lakukan, dan termasuk saya penjual isim dan batu akik. Nah, yang saya tanyakan sedikit saja. Dulu saya percaya dengan adanya batu akik itu ada kodam. Nah, dan saya memakainya waktu itu karena ada gitu kan, ada sesuatu hal. Tapi saat ini saya sudah tahu tauhid, tapi saya kembali senang kepada batu, tapi hanya sekedar hiasan gitu Pak. Nah, ini bagaimana, apakah dalam hati saya tidak ada sedikit pun untuk mempercayai gitu kan, bahkan jangan-jangan dengan batu gitu ya, termasuk dengan apapun sekarang insya Allah sudah tidak percaya. Nah, ini apakah akan merusak ketauhidan saya gitu. Itu aja mungkin, terima kasih. Terima kasih. Ya, ditampung dulu ya Pak ya. Iya. Silakan, ada 2 orang lagi.
Jadi ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama dari Pak An Sobari dari PJ Curug Candu. Beliau bertanya tentang batu akik yang saat ini dipakai beliau tapi hanya sebatas aksesoris ya. Apakah hal itu bisa membatalkan tauhid? Yang kedua dari Bapak Unah Hambali dari PJ Talun Kidul. Beliau bertanya perihal bagaimana ketika anggota yang tidak menunaikan kewajibannya, kewajiban apapun baik itu secara finansial mungkin termasuk ya, Pak anggota termasuk kewajiban yang lainnya, apakah berdosa atau tidak? Demikian. Terima kasih pertanyaannya. Tadi dikasih kesempatan 3 orang yang bertanya 2 orang. Artinya dan bertanya bukan berarti tidak cerdas, ya tidak pintar, bukan. Yang artinya antu nanya ke pinter, mungkin real. Ya, yang pertama Pak, walaupun apa yang pernah dialami itu seperti tadi yang disampaikan, yang kemudian sekarang itu masih menggunakan misalnya batu akik. Jadi kalau memakai batu akik itu hanya sebatas aksesoris, estetika, nilai seni, itu hukumnya mubah dan sama sekali tidak membatalkan tauhid. Walaupun dulu pernah percaya, ya, tapi kan sekarang hijrah, gitu kan. Artinya sudah percaya, sanajan pakai, gitu. Bahwasanya memakai apapun, ya, selama itu tidak dikategorikan atau tidak diyakini, dipercayai, itu tidak masalah, artinya hukumnya mubah. Jadi tidak berdosa, insyaallah Pak. Pamikir lah simpulin artinya pada namu mudah-mudahan sudah kena batu akik kan. Bias anu tos dijampean lagi lah simpulin bakal piara gitu. Ya sugan pasti ada dari kaset bagi kaset. Jantan sabias Pak mangga ya jantan teu aya jadi pembatal tauhid akidah iman daya. Jadi karena apa? Kan hati sudah tidak percaya. Kemudian saya memakai karena hanya sebagai estetika, nilai seni atau tadi istilahnya apa? Aksesorisnya. Asal ulah dianting ya imannya. Ya, dianting pakai batu akik pula. Ya. Terus setelah kita berbaiat dan menyatakan masuk di Jamiah Persatuan Islam memiliki hak dan kewajiban sesuai Qonun Asasi dan Qonun Dahili. Hak-hak itu tertera di Qonun Asasi dan Dahili, dan kewajiban pun itu tertera di dalam kaidah Qonun Asasi dan Qonun Dahili. Pertanyaan, bila mana sudah menjadi anggota tidak memenuhi kewajibannya, apakah berdosa? Maka jawabannya berdosa. Kenapa? Karena dia sudah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadah persis itu hanya sebatas wasilah. Bahkan ketika anggota persis tidak memenuhi kewajiban nafkahnya tiap bulan, itu menjadi hutang selama tidak diputihkan oleh pimpinan. Ya gitu, setahun te bayar nafkah iuran anggota, tapi oleh ketua PC dibebaskan, lepas dosanya. Tapi selama ketua PC te memutihkan, ya, te ngabebaskeun jadi dosa pada naon hutang, kewajiban. Ya, jadi apapun baik itu finansial atau kewajiban yang lainnya seperti ini. Setelah menjadi anggota Persis, ya, bahwa dia berkewajiban untuk ngaji. Dari ngaji mah Pak terjadi anggota Persis yang baru kan tolakul ilmu wajibun ala kulli muslimin. Ya, zaman itu ngaji dosa aja Pak. Dosa. Komo menjadi anggota Persis. Apa man? Lebih paham, lebih apa? Makanya saya itu tadi mengatakan cik atau ari terjadi anggota Persis rajin ngaji, rajin infak, rajin sedekah,
zakat gitu kan. Nah, ari jadi asma jadi malas. Dah ulah gitu. Jadi pada dasarnya berdosa. Tidak memenuhi kewajiban. Ya, kenapa? BA-nya bukan dengan ketum, bukan dengan ketua PC. Hakikatnya BA dengan Allah. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan anfus atau amwal. Bahkan Allah mengadakan jual beli, baiat dengan hambanya. Dan baiat dengan Allah, berjual beli dengan Allah adalah berjual beli yang